Halo, kembali lagi bersama saya Jos Alfredo Marpaung. Pada video kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai cara membuat kuis online atau survei online dari Google Form. Oke, langsung saja ya. Langkah pertama kita langsung saja masuk ke Google. Lalu di kolom pencarian Google kita klik Google Form. Nah, langsung saja kita search. Lalu kita masuk ke Google Form sign in. Nih, kita klik. Jadi kita di sini harus login dulu. Oke, kalau sudah login, loginnya itu masukkan akun Gmail kita atau bisa juga akun Google. Kalau sudah login, tampilannya akan seperti ini. Ini ada bagian formulir tanpa judul. Ini kita buat judul yang kita mau dari survei online tersebut. Misalnya survei online-nya kita ingin tentang uh, bagaimana sistem sistem kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebagai contoh kita kasih judul survei kegiatan belajar mengajar di sekolah. Formulir tanpa judul ini sudah masuk ke halaman pertama. Di halaman pertama yang jadi halaman pertama ini kita ingin memasukkan pertanyaan-pertanyaan apa saja gitu. Misalnya ingin pertanyaan tentang nama, jenis kelamin, umur, dan sebagainya. Kita masukkan formulir tanpa judul ini di deskripsinya. Oke, kalau judul ini lebih baiknya kita bold ya tulisannya. Nah, supaya dia lebih tebal. Deskripsi formulir bisa kita tulis dengan isilah survei ini dengan jujur. Nah, deskripsinya bisa kita tulis seperti itu. Kalau mau di bold kita bold juga. Kita bold. Nah, agar tulisannya tebal. Baru ini pertanyaan 1 tanpa judul. Nah, pertanyaan tanpa judul ini kita hapus, lalu kita masukkan pertanyaan kita. Misalnya, apakah, karena ini masih halaman pertama, jadi alangkah lebih baiknya pertanyaan-pertanyaan di halaman pertama ini kita isi dengan menanyakan nama, jenis kelamin, usia, dan sekolah. Misalnya, nama Anda. Nah, karena nama ini bukan, nah di sini ada opsi jawabannya, ada jawaban singkat atau ada paragraf itu jawaban panjang, ada pilihan ganda dan juga kotak centang. Jadi karena ini menanyakan nama, kita kita klik jawaban singkat. Kalau jawaban singkat, oke. Kita ini kolom wajib diisi kita aktifkan ya, supaya supaya si responden ini wajib mengisi kolom pertanyaan nama. Kalau tidak diaktifkan wajib di sini, dia bisa next ke halaman selanjutnya tanpa mengisi namanya. Jadi harus kita klik dulu. Baru kita duplikasi item. Nah, ini nama andanya kita hapus. Kita tulis kelas. Karena kelas ini opsional, jadi kita pilih pilihan ganda. Nah, kalau pilihan ganda ini ada opsinya, opsi 1, 2, 3, dan 4. Opsi 1 misalnya kita tulis kelas 7. Opsi 2 kita tulis kelas
8, opsi 3 dan seterusnya kita tulis begitu. Kelas 9, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Iya. Nah, wajib diisinya tetap diaktifkan ya supaya supaya si responden tidak melewatkan bagian pertanyaan dari kelas ini. Oke, ini kelasnya sudah ada. Jadi kalau ingin menambahkan pertanyaan lagi, kita klik icon tambah baru bulat di sebelah pojok kiri bawah ini. Kita klik. Nah, langsung ada kolom pertanyaan lagi. Biasanya kalau sudah nama dan kelas, kita tanyakan umur misalkan. Ini jawaban singkat aja ya karena umur kan beda-beda. Kita klik lagi wajib diisi, kita aktifkan. Iya. Nah, selanjutnya kalau ingin menanyakan biodata pribadi seperti nama, umur dan lain-lain itu ada di halaman pertama. Dan halaman kedua itu biasanya isinya tentang survei apa yang ingin kita buat gitu. Jadi kalau ingin masuk ke halaman 2, kita tinggal klik logo persegi panjang yang ada 2 ini di pojok kanan bawah. Kita klik. Nah, langsung ada nih bagian 2 dari 2. Bagian 2 kita beri judul misalnya pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Deskripsi opsionalnya ini sebenarnya opsional, bisa kita pakai bisa enggak. Kalau mau pakai kita isi apa aja bebas boleh. Misalnya kalau di sini saya kasih contoh, jawablah pertanyaan ini dengan jujur. Kurang lebih sama dengan yang di atas tadi ya, yang di bagian 1. Oke, kita bikin 50 pertanyaan karena ketentuannya juga harus 50 pertanyaan. Kita bikin di bagian kedua ini harus 50 pertanyaan. Oke, kalau kalau sebenarnya kalau kita ingin sifatnya survei ya, bukan kuis, bukan ulangan gitu misalnya kalau guru-guru. Kalau kita sifatnya survei, di mana jawabannya sama semua di setiap nomor, sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Daripada kita capek-capek buat opsionalnya seperti ini, terus di setiap pertanyaan, kita klik, oh ini belum diklik wajib diisi, kita klik dulu. Nah, kita klik tanda tanda titik 3 di sini di sebelah wajib diisi. Nah, lalu kita klik duplikasi item. Iya, sudah ada lagi nih pertanyaan yang serupa dengan jawaban yang serupa dengan di atas. Jadi kita tinggal ganti pertanyaannya. Pertanyaan yang bukan mutlak gitu, yang maksudnya bisa pendapat pribadi dengan jawaban yang sama. Sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi jawabannya ini sampai 50 soal nanti akan tetap sama. Pertanyaannya aja yang diganti. Pertanyaan yang menanyakan pendapat, bukan jawaban mutlak. Oke, ini di sini kita sudah mencapai akhir bagian di mana saya sudah menuliskan 50 pertanyaan. Iya, bisa kita lihat sendiri, bisa saudara-saudara lihat sendiri. Iya, di sini ada 5 pertanyaan. 50 pertanyaan maksudnya. Kalau sudah sini begini, kita tinggal masuk ke bagian ketiga. Sebenarnya bagian ketiga ini opsional juga. Kita klik ini ya, yang tadi, yang di pojok kanan bawah. Nah, bagian 3 dari 3. Ini opsional, bisa langsung selesai saja, bisa dipakai juga. Tapi saya mau mencontohkan untuk memakai. Tulisan dari bagian 3 ini adalah ucapan terima kasih. Kalau semua soalnya sudah saudara cantumkan dan sudah saudara tulis. Kalau sudah gini, langsung saja kita ke
Kalau sudah selesai, langsung saja kita ke icon yang bagian tanda panah ke kiri ini, yang muter balik ke kiri, baru sebelah kanannya. Iya, kita klik. Lalu kita ke kirim melalui, ini kan kayak gambar Gmail gitu, gambar surat. Kita yang di tengah-tengah ini nih. Kita klik. Nah, kolom perpendek URL kita centang, baru kita salin. Nah, dengan ini link kuesioner ini sudah bisa kita bagikan ke responden target kita. Itu saja penggunaan cara menggunakan Google Form, kuis online atau survei online dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.